Hai hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku. Video kali ini aku mau ngebahas masalah penginapan aku waktu di Bali. Jadi waktu itu aku sekitar 2 mingguan yang lalu itu aku ke Bali karena ngerayain anniversary pernikahan aku. Dan aku udah prepare persiapan untuk cari penginapannya itu udah sekitar dari 2 bulanan gitu. Kalau rencana mau ke Balinya sih udah lama banget ya, kayaknya udah dari 5 tahun yang lalu karena waktu nikah tuh kita nggak sempat honeymoon. Jadi ya udah kita akhirnya perginya pas anniversary yang kelima aja. Nah, untuk persiapan nyari penginapannya itu aku udah dari 2 bulan sebelumnya aku udah cari-cari penginapan yang menurut aku nggak terlalu mahal karena memang kita tuh baru pertama kali ke Bali. Jadi kita memang mau explore dari Balinya gitu. Jadi bukan mau stay lama santai-santai di hotelnya. Jadi memang cari penginapan itu kami memilih untuk yang bersih aja sama nyaman. Jadi nggak pengen yang kayak ada kolam berenangnya, terus ada pemandangan yang gimana-gimana banget, enggak. Jadi ya udah akhirnya aku cari di beberapa aplikasi kayak di Traveloka, aku cari di tiket.com, cari di Pergi-Pergi, cari di Airbnb, pokoknya aku cari di 4 aplikasi itu. Dan aku nemuin penginapan. Jadi dia itu bukan motel juga, jadi semacam apartemen gitu. Tapi apartemennya itu yang harian gitu di pergi-pergi.com. Nah, nama apartemennya itu adalah Deva Apartemen Bali. Jadi menurut teman aku yang udah pernah tinggal di Bali, apartemen ini itu kayak gedung baru gitu. Jadi masih sekitar mungkin 3 atau 2 tahun yang lalu gitu. Jadi aku mikir karena apartemen baru pasti masih bagus gitu ya kan bangunannya. Nah, aku akhirnya lihat deh di aplikasi Pergi-Pergi itu fotonya. Cuman kan kadang-kadang kalau misalkan kayak di aplikasi itu foto sama kenyataannya suka beda. Jadi akhirnya aku cari-cari lagi nih di YouTube, misalkan review Deva Apartemen Bali gitu, dan muncul menurut aku dari hasil review-review yang ada di YouTube itu lumayan bagus dan harganya itu murah banget. Nah, aku mau kasih tau ke teman-teman kalau aku nginep di Bali itu 5 hari 4 malam dan nggak pindah penginapan sama sekali. Jadi kita memang memilih udah stay di satu tempat itu aja biar nggak repot buat pindah-pindah lagi karena kan bawa anak-anak susah ya, barang-barangnya banyak. Jadi udah di tempat itu aja. Dan di Deva Apartemen ini dia itu pusatnya tempatnya itu di tengah-tengah kota. Jadi dia di Jalan Baliku 2 dan itu kayak daerah Sunset Road gitu. Jadi mau ke Kuta cuma 3 kilo. Jadi cuma benar-benar deket kemana-mana gitu. Jadi ya udah kayaknya udah pas banget nih tempatnya nih gitu. Akhirnya kita pesen 5 hari 4 malam. Nah, jadi waktu kita pesen itu beruntungnya kita lagi ada promo dari Pergi-Pergi gitu. Jadi kayak promo jamu gitu. Nah, awalnya itu kita pesan yang pertama itu harusnya 5 hari 4 malam itu kita cuma bayar 390.000. Tapi kita kayak kehabisan kode promonya gitu loh. Jadinya ya udah deh aku tunggu lagi besoknya. Nah, besoknya akhirnya kita dapet dia di 426.000 untuk 5 hari 2 malam. Jadi itu kalau nggak salah satu harinya itu sekitar 100 ribuan gitu, nggak nyampe 110.000, pokoknya 106.000 atau 107.000 gitu per malamnya. Dan menurut aku itu udah worth it banget, udah murah banget karena kita nginep 5 hari 2 malam cuman 426.000. Nah, aku bakalan tampilin beberapa video waktu aku di apartemennya. Memang aku nggak ngevideoin full karena ya gitu udah kecapean gitu, dan yang namanya juga pengen liburan keluarga, pengen family time gitu ya kan. Jadi nggak banyak waktu buat ngevideoin tempatnya karena ya langsung istirahat, langsung beres-beres dan lain-lain gitu. Tapi aku ada beberapa videonya yang bakal aku tayangin ke kalian. Ini dia videonya. Ini adalah pemandangan dari penginapan kita saat malam hari. Jadi di depan apartemennya itu banyak banget mereka tanamin pohon-pohon kayak daun-daunan gitu. Jadi membuat si apartemennya itu terasa tuh kayak asri dan sejuk. Dan meskipun mereka cuman ada 4 lantai, tapi penginapan ini atau apartemen ini menyediakan lift. Jadi enak, kita nggak perlu pakai tangga untuk mencapai ke lantai kamar kita.
liftnya emang nggak terlalu besar, ini tuh kayaknya muat buat satu keluarga doang gitu, jadi emang sekecil itu, cuman ini cukup banget. Yang penting kita nggak perlu naik tangga untuk naik ke atas ya kan, karena lumayan juga kalau harus naik tangga sampai ke lantai 3, apalagi bawa anak-anak itu sulit, dan lift ini sangat membantu apalagi kalau misalkan kita bawa barang yang banyak banget. Jadi menurut aku ini udah sangat nilai plus juga untuk penginapan ini, dengan harga yang sangat-sangat murah mereka sudah menyediakan lift. Oke, kalau ini adalah pemandangan pagi harinya. Bisa lihat sendiri banyak banget pohon-pohonannya, jadi enak banget, sejuk. Dan ini kamarnya, dia itu ada kompor, ada wastafel, ada perlengkapan-perlengkapan buat masak-masak. Pokoknya bisa banget untuk ibu-ibu yang mau bikin susu. Ada juga kulkas, terus mereka menyediakan sofa mini gitu, dan ada TV-nya. Kemudian untuk kasurnya sendiri itu gede banget, kayak aku udah kasih tahu tuh 200 kali 200. Dan yang paling terpenting adalah kamar mandinya, super duper besar dan super duper bersih. Terus mereka juga nyediain shampoo dan sabun, dan juga yang paling penting bisa buat jemur-jemur. Tapi mereka itu nggak nyediain lemari, jadi cuma kayak gantungan gini doang untuk menggantung baju. Nah, kan teman-teman udah lihat nih untuk video si Depa apartemennya ini. Jadi enaknya lagi di apartemen ini adalah udah harganya lah murah, terus dapat sarapan. Ya memang sarapannya sih nggak yang mewah-mewah banget. Kita tuh sarapannya di sana antara mie goreng sama nasi goreng, pokoknya diselang-seling setiap harinya gitu. Tapi itu udah lumayan banget buat kayak ya lumayan dapat sarapannya buat 2 orang. Jadi kan kita nggak perlu beli sarapan lagi ya kan pagi-paginya. Terus di apartemen itu juga seperti apartemen-apartemen yang lainnya, mereka menyediakan kayak wastafel buat cuci piring, dan mereka menyediakan kompor gas gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang punya anak bayi yang pengen masak air mendidih buat susu, nah itu enak banget bisa. Atau kayak kami yang penggemar Indomie gitu ya kan, malam-malam suka lapar tiba-tiba, itu juga bisa buat masak Indomie atau buat bikin kopi, karena mereka memang nggak sediain kayak kopi, teh gitu nggak sediain, cuman air mineral mereka sediain 2 botol per hari. Jadi itu menurut aku udah lumayan banget. Terus mereka juga sediain alat-alat masaknya kayak panci, piring, gelas gitu mereka sediain. Dan amazingnya lagi di apartemen ini mereka kasih kulkas. Jadi kita kalau misalkan mau nyimpen makanan atau minuman gitu bisa di kulkas itu, bisa dipanasin juga pas mau dimakanin lagi, tuh pokoknya gampang banget. Nah di apartemen ini juga mereka ada kasih TV seperti yang kalian lihat, ada TV-nya, terus tapi TV-nya nggak menghadap ke tempat tidur kayak hotel-hotel biasanya gitu kan. Jadi dia TV terus dikasih sofa sama satu meja buat makan atau buat ya naruh sesuatu gitu. Terus kasurnya itu gede banget, karena biasanya kalau aku nginep di hotel itu paling kasur yang aku dapat itu 180 kali 200 cm kan. Nah ini tuh kasurnya dapatnya yang king bed, itu kan kayak surprisingly gitu ya kan, dengan harga yang murah banget dapat kasurnya tuh yang king bed gitu, yang 200 kali 200. Jadi kita tuh nggak sempit-sempitan gitu karena kita bobonya berempat. Terus kasurnya juga lumayan empuk, kita bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi ya, ada mereka nyediain kayak balkon gitu di belakang buat kita ngejemur pakaian, tapi nggak kena sinar matahari. Jadi karena tempat ini tuh ada rooftopnya gitu ya kan, jadi kita ngejemurnya di rooftop dan aman, nggak hilang sama sekali. Dan ternyata banyak juga orang yang nginep yang lain juga ngejemur di rooftop karena langsung ketemu sama sinar matahari di atas. Terus mereka nyediain juga tuh kayak jemuran handuk gitu, tapi kita bisa gunain buat ngejemur pakaian kita kayak pakaian anak-anak gitu. Jadi nggak terlalu banyak kain kotor untuk kita bawa pulang. Kemudian kamar mandinya itu mereka nyediain water heater, terus ada wastafelnya,
terus toilet seperti biasa, dan kamar mandinya itu gede banget. Itu kalau nggak salah kamar mandinya 3 kali 2 meter. Jadi itu gede ya, gede banget dan bersih banget. Terus yang aku bikin makin seneng sama apartemen ini adalah setiap kita mau, misalkan kita mau keluar jalan-jalan, mereka selalu tanya, Bu, apakah kamarnya mau dibersihin atau enggak. Jadi kalau misalkan mau dibersihin tiap hari, mereka bakalan bersihin, kita titip kunci aja ke mereka. Terus nanti pas pulang-pulang tuh kamar kita udah bersih banget, kayak kita baru pertama kali datang. Itu nilai plus sih buat aku. Nah, jadi apartemen ini itu nggak begitu besar. Mereka ada 4 lantai. Di lantai 1 sampai lantai 3 itu adalah kamar-kamarnya. Jadi kayaknya setiap lantai itu mungkin ada 7 kamar per lantainya. Terus kali 3 berarti mungkin sekitar 21 kamar. Dan di lantai 4 itu mereka ada rooftop. Rooftop itu bisa kita pakai buat kalau misalkan malam-malam pengen duduk-duduk untuk melihat langit, melihat pemandangan, atau kayak tadi mau ngejemur pakaian tadi juga bisa kita gunain. Pokoknya mereka sediain rooftopnya itu ada kayak beanbag gitu buat kita duduk-duduk santai kalau misalkan kita pengen bersantai gitu. Nah, aku sih lumayan puas ya dengan penginapan yang aku pilih ini, karena selain lokasinya yang sangat-sangat strategis, gampang banget buat cari Indomaret, Alfamart, atau mau cari makanan di pinggir jalan itu banyak banget tempat-tempat makan yang bisa kita datengin. Terus tempatnya juga bersih, nyaman, luas untuk ukuran sekeluarga yang 4 orang kayak aku tuh luas. Terus pelayannya juga ramah banget dan bersih banget gitu. Kayak kita habis parkir mobil terus mau masuk ke dalam apartemennya itu ada aja gitu yang ngepel, habis kita lihat ada aja yang ngepel. Pokoknya bersih banget deh pokoknya. Oh iya, aku juga mau kasih tahu ke teman-teman, ini semua adalah berdasarkan pengalaman aku. Kalau teman-teman pengen kayak honeymoon atau nginep yang lebih mewah sedikit gitu, mungkin penginapan ini kurang cocok buat kalian karena dia itu nggak ada kayak spa-spaannya gitu, nggak ada kolam renangnya, nggak ada bathtubnya. Jadi ini nggak cocok buat teman-teman yang pengen menikmati suasana di hotel. Jadi ini tuh lebih cocoknya untuk backpackeran atau buat kayak aku tadi yang memang pengen explore Bali. Jadi banyak kan kita tuh menghabiskan waktu itu di luar. Jadi penginapan itu hanya kita pakai untuk tidur malam doang. Oke deh, segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalain bel notifikasinya. Jangan lupa juga like dan share ke teman-teman yang membutuhkan video ini. See you on my next video. Bye bye.